Apa? Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semua, ketemu lagi dengan saya di channel saya ini. Sahabat, di video saya soal Ibu Ningsih Tinampi banyak sekali komen. Apalagi komen yang nyinyir. Baik sahabat, pengobatan adalah bertujuan untuk penyembuhan. Jadi sebenarnya apapun cara kita, teknik kita, strategi kita, jika itu untuk penyembuhan sah-sah saja kita lakukan. Dan pola-pola penyembuhan yang dilakukan oleh Ibu Ningsih itu bagus. Saya juga mengajarkan kepada murid-murid saya seperti itu. Tapi saya memberitahu kepada murid-murid saya, jangan merekam hal-hal yang akan membuat orang menjadi salah imannya. Jadi seperti itu sahabat. Maksudnya bagaimana? Jadi begini, jika orang berobat kepada kita dan kita ingin menyembuhkannya, karena kita seorang ahli pengobatan tradisional, maka tentu saja orang yang datang kepada kita itu telah berobat dari dokter atau dari dukun. Dan rata-rata mereka yang datang itu, mereka sangat percaya bahwa mereka kena santet atau sihir atau diguna-guna orang. Nah, kita sebagai ahli pengobatan alternatif, ketika kita cek penyakit orang itu ternyata penyakit biasa-biasa saja, lalu kita bantah keyakinan orang itu. Nah, dia penyembuhannya tidak akan jadi, karena dia tidak mempercayai kita. Kenapa begitu? Karena sebelumnya orang itu bilang, ke dukun itu bilang saya begini-begini. Masa dia bilang nggak ada apa-apanya? Nah, dari sini kita sebagai ahli pengobatan mesti tahu ketika pasien datang itu sejauh mana keyakinannya bahwa dia itu kena santet orang atau kena sihir orang. Itu yang perlu kita amati. Ketika keyakinan sedikit, baru kita luruskan bahwa dia punya penyakit biasa saja. Tapi kalau ketika kita lihat, kita amati, keyakinannya sangat tinggi bahwa dia ini, apalagi dia bercerita begini-begini, maka itu penting kita katakan, ya kamu mau sembuh atau tidak, gitu saja. Jadi kita tidak perlu bantah apa yang dia yakini. Tinggal bagaimana kita melihatkan keajaiban. Nah, dan salah satu keajaiban adalah kita melihatkan hal-hal yang aneh, seperti kita buat dia kesurupan atau orang lain kesurupan, ya, atau kita buat dia abriasi, itu dalam istilah hipnosis. Pokoknya kita buatlah hal-hal yang mencengangkan dia, yang akhirnya dia yakin pada kita sembuh, dan itu kesembuhan lebih mudah. Jadi sahabat, begini saya akan bercerita bagaimana cara kerjanya penyakit. Bermula ketika misal orang dapat penyakit yang wajar, yang biasa saja, bagus jika dia pergi ke dokter, karena dokter lebih paham. Tapi ada sebagian dari orang kita, dia langsung pergi ke dukun atau kemana saja. Nah, di saat seorang ini sakit, lalu dukun mengada-ngada bahwa kamu kena kiriman orang segala macam. Di saat si orang tersebut kondisinya lagi lemah, pikiran juga jadi lemah, dia mudah percaya dengan hal itu. Nah, ketika dia mudah percaya dengan hal itu, maka penyakitnya bertambah. Bagaimana bertambahnya? Kesihir oleh keyakinannya sendiri, karena dia percaya oleh dukun tersebut. Atau ada orang yang dia memang pergi ke dokter, tapi dia itu tidak sabaran atau tidak taat memakan obat sesuai aturan. Nah, lalu dia mengira-ngira, apalagi misal dia lagi habis berselisih paham dengan orang lain, atau di dunia kantor, di dunia kerja, dia merasa kok orang menyaingin saya atau bagaimana, sehingga pikiran-pikirannya itulah yang meracunin dirinya. Nah, itu cara mengobatinya, ya memang pakai cara-cara seperti Ibu Ningsih ini. Nah, sekarang kita berbicara tentang akidah. Ngopi dulu. Di banyak komen juga banyak yang berkata, "Bang, ya bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Jika Allah ingin menjadikan suatu mudah bagi Allah." Betul, itu tidak ada siapapun yang membantah, apalagi saya. Tapi Allah membuat aturan kepada kita, kepada makhluknya, bahwa
ada hukum-hukum, ada dasar-dasar hukum yang kita tidak boleh melampauinya atau kita tidak boleh mengada-ngada. Jadi mudah saja jika berbicara, bagi Allah mudah kok bang. Ketika Allah menakdirkan orang itu mampu untuk begini, ya itu bagus. Saya sangat bersyukur Ibu Ningsih itu banyak bisa menyembuhkan orang, karena saya tahu pola-pola seperti itu, pola-pola orang yang penyakit seperti itu. Saya juga ratusan mengobatin orang. Jika persoalan seperti itu, sembuhnya seketika itu. Tapi hal begitu tidak akan pernah saya upload, ya, tidak akan pernah saya rekam. Ada saya upload beberapa itu untuk bahan pembelajaran bagi murid-murid saya, dan saya beri keterangannya begini-begini seperti keterangan saya tadi, dan itu saya kirimkan ke grup tertutup kami. Dan saya anjurkan kepada murid saya, ketika kamu mengobatin orang, ya ikutin saja apa keyakinan orang itu. Tapi jangan sampai kamu rekam terus kamu sebarkan, karena orang awam ketika melihat kamu memang bisa menyembuhkan orang lain dan pola penyembuhanmu itu pun dianggap suatu kebenaran, ya. Tauhid kita harus berdiri mutlak. Bagaimana dengan yang katanya Ibu Ningsih membunuh 500 dukun santet atau ini. Ya memang seperti itu caranya. Jadi ketika orang yang mau berobat mempunyai keyakinan seperti itu juga, hal-hal demikian, maka dia akan mudah sembuhnya dengan berita-berita seperti itu. Artinya ketika dia tahu kabarnya orang itu sakti ini, dia akan mudah sembuh melalui itu. Gitu saja. Ketika orang berobat itu kan sesungguhnya kita itu bagaimana perkiraan kita, keyakinan kita. Dan untuk penyembuhan itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi akan menjadi problem ketika hal-hal demikian diupload secara tanpa pengeditan. Maksud pengeditan ini adalah hal-hal yang akan merusak akidah orang. Itu harus, karena kita harus mempunyai tanggung jawab moral kepada orang-orang seagama kita, juga sebangsa kita. Sedemikian banyak misal dukun santet, apa-apa orang semua kena santet, bahkan ada 100 santet, 1000 santet yang menyerang orang itu. Santet tidak semudah itu. Dan pertanyaannya adalah, yang disantet itu orang kaya apa bukan? Dan buat apa orang biasa saja disantet, buat apa? Sedemikian susah melakukan santet itu bayarannya mahal. Orang menyuruh orang lain untuk santet misalkan, jika memang ada, tentu dia akan ukur. Nggak mungkin orang miskin disantet, ya kan? Jadi seperti itu sahabat. Jadi banyak yang mengada-ngada, dan saya tidak, ini mesti diingat, saya tidak menyalahkan Ibu Ningsih, tapi saya menyalahkan orang yang memvideokannya. Yang memvideokannya tidak mengedit, karena itu bisa merusak akidah orang. Apalagi ada ya pokoknya banyaklah, coba saja. Dan banyak yang nyinyir atau yang memaki saya karena video itu tiada masalah. Dan di video saya yang ini juga silahkan komentar apa saja, bebas, sehingga nanti saya mendapat bahan untuk membahasnya, ya. Semakin banyak komentar, semakin banyak yang bisa saya bahas. Ini karena sedemikian banyak komentar. Ada semalam komentar yang ingin dia bertanya, Om, tolong memang diluruskan itu Om, kasihan masyarakat kita, jatuhnya ke apa. Sahabat percaya 500 dukun mati atau apa, sahabat percaya, ya saya serahkan pada sahabat. Tapi mukmin adalah dia akan cek and recheck segala informasi apapun, dan ketika dia melihat nyata apapun terjadi, baru dia, oh ya, saya melihat sendiri dan saya percaya. Ketika hanya mendengar kabar, tahu kan pola-pola kabar yang tersiar itu pasti ada penambahan. Jadi saya bersyukur dan kita bersyukur bahwa banyak orang yang disembuhkan, bagus. Tapi saya khawatir dengan akidah masyarakat, karena di komentar sangat banyak kukuh mengatakan, wah jika Allah berkehendak itu pasti mudah bang. Oh abang iri ya katanya. Loh, saya buat video ini juga karena permintaan dari komentar, ya, permintaan dari komentar. Abrasi macam kesurupan itu tuh hal-hal saya udah kenyang menangani itu tuh. Ya, jadi saya ya cukup mengerti lah.
Jadi sahabat, penyakit yang paling berat diobatin itu adalah ketika kita kesihir oleh pikiran kita sendiri, ketika kita yakin bahwa memang ada orang yang santet kita, dan itu hanya bisa diobati dengan seseorang yang kita percayai, dan orang yang kita percayai itu pun sesuai dengan belief kita, sesuai dengan keyakinan kita. Karena keyakinan kita memang hal-hal yang hal-hal begitu, ya ketika kita lihat orang yang memang memperlihatkan hal-hal seperti itu, datanglah ke sana, kamu akan sembuh. Tapi ketika intelektual kamu bisa mencerna, dan kamu juga tidak akan mendapat penyakit seperti itu. Apa yang kau pikirkan itu yang menjadi realita dirimu. Orang barat saja tahu, apalagi kita orang timur, apalagi kita orang Islam. Orang barat aja tahu, saya itu bagaimana perkiraan hamba saya, kata Allah. Itu yang disebut apa yang kau pikirkan itu yang menjadi realita dirimu. Jadi ketika kamu sakit dan kamu memang percaya sekali bahwa kamu disantet orang, datanglah kepada orang-orang yang sejenis, yang memang memperlihatkan hal-hal seperti itu sesuai dengan keyakinan kamu akan sembuh. Saya jamin itu. Karena penyakitmu ada di pikiranmu, penyakitmu ada di keyakinanmu. Jadi ketika keyakinan itu sudah tertanam kuat di dirimu, penyakit dokter tidak ada gunanya. Penyakit dokter hanya berguna untuk menenangkan. Pengobatan medis hanya berguna untuk menenangkan. Sementara setelah itu alam bawah sadarmu tetap membuat sesuatu menjadi kenyataan sesuai dengan apa yang kamu yakini. Ada lagi yang bertanya, ya kamu ngomong, coba sebutkan apa latar belakangmu, katanya. Sahabat, kalau mau tahu latar belakang saya, lihat video-video saya semuanya, atau lihat Facebook saya dengan nama yang sama ya, karena ini bukan akun abal-abal. YouTube saya bukan abal-abal, Facebook saya juga bukan abal-abal. Lihat interaksi saya dengan siapapun, lihat saya terhubung dengan siapapun ya. Jadi tidak mungkin saya terangkan hal-hal begitu di komentar, itu tidak penting bagi saya. Jika sahabat memang ingin tahu siapa saya, ya amatin aja sendiri, lihat media sosial saya. Jadi ya itu, hal ini sebenarnya harusnya sedikit cuma dibahas ya. Ketika kamu mempunyai belief ya seperti itu, dan kamu sakit-sakitan, jika ingin sembuh, pergi ke orang-orang seperti itu, atau pergi kepada orang yang ahli hipnosis. Dia akan mengerti cara menyembuhkan kamu melalui pola hipnosisnya, karena dia mengerti. Atau memang ke dukun sekalian yang sesuai dengan belief kamu. Itu silakan sahabat, siapa yang sesuai pikirannya dengan saya, komen dan beritahu saya apa lagi yang kita bahas soal pengobatan yang ini. Atau ke depan nanti saya akan buat materi bagaimana cara kerjanya santet, atau bagaimana supaya santet tidak mampu berbuat apa-apa pada diri kita ya. Baik sahabat, cukup singkat ini dulu lah video saya, karena saya kirim opini dulu, terus apa tanggapan nanti saya seolah saya buat kita bahas nanti. Oke sahabat, kalian semua sahabat saya, baik yang tidak setuju dengan pembicaraan saya ini maupun yang setuju, tetap tajamkan logika. Oke, sukses bagi sahabat semua, sukses bagi kita semua di sini, sukses bagi negara kita, bangsa kita, dan sukses bagi agama kita. Nah, ada pertanyaan di komentar, kepintaran lubang, emang sukses agama itu apa? Nah, ini saya jawab sekarang. Yang disebut sukses agama itu adalah ketika agama itu bisa merubah kamu menjadi lebih baik, bisa membuat kamu menghentikan setiap larangan perintah agamamu dan melakukan apapun perintah agamamu. Itu yang disebut sukses. Sukses buat agama kita, itu yang disebut sukses buat agama kita ya. Bukan percaya kepada hal-hal yang bodoh, yang tidak ada jelas referensinya, yang hanya katanya. Demikian sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.